Manchester United memiliki waktu hingga 2 September 2023, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, untuk perlahan-lahan menyelesaikan setidaknya 4 pemain baru. Yang pertama adalah menyelesaikan penandatanganan kiper cadangan baru, Altay Bayındır. Laporan Mail menyebutkan Bayındır hanya berharga 4,3 juta pound. Dia akan menggantikan Dean Henderson, yang akan menandatangani kontrak dengan Crystal Palace. Pemain internasional Turki bisa jadi kiper utama MU di bulan Januari, dengan Andre Onana sekarang diperkirakan akan berangkat ke Piala Afrika bersama Kamerun. Yang kedua, Manchester United akan berusaha menyelesaikan peminjaman bek kiri termahal di dunia, Marc Cucurella dari Chelsea. Marca melaporkan perjanjian pinjaman akan segera terjadi, dengan Chelsea menuntut lebih dari 2 juta pounds yang ditawarkan MU untuk mahar pinjaman. Yang ketiga, menyelesaikan proses peminjaman Sofyan Amrabat. Yang ini dicap sebagai sebuah saga, dengan Amrabat ingin pindah ke Manchester United, tapi klub menyatakan tidak mampu membelinya dengan batasan aturan financial fair play. The Athletic melaporkan sekarang bahwa United akhirnya bernegosiasi dengan Fiorentina, yang ingin klausul pembelian wajib disertakan dalam pinjaman. Terakhir, adalah upaya mempermanenkan Jonny Evans. Sebuah langkah yang perlu, Manchester United diperkirakan akan mengontrak Jonny Evans dengan kontrak 1 tahun. Hal ini memang dapat diselesaikan setelah batas waktu transfer berakhir, karena Evans berstatus bebas transfer. Namun, dengan cederanya Rafael Varane, United menginginkan opsi untuk memanggil Evans ke dalam skuad untuk pertandingan akhir pekan ini, yang mengharuskan dia untuk didaftarkan pada Jumat tengah hari. Manchester United dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi untuk mengontrak bek kiri Chelsea, Marc Cucurella, dengan kesepakatan pinjaman awal. Cucurella masih terikat kontrak di Stamford Bridge hingga 2028, namun laporan tersebut menambahkan bahwa Chelsea telah merespons pendekatan MU, dan kini terkunci dalam negosiasi dengan Setan Merah. Chelsea dikabarkan menginginkan biaya pinjaman sebesar 7 juta pound untuk mengizinkan Marc Cucurella pindah ke Manchester United. Negosiasi sedang berlangsung, tetapi 7 juta pound adalah jumlah yang banyak untuk membayar pinjaman selama 1 musim. Pakar transfer, Fabrizio Romano, telah mengkonfirmasi bahwa kesepakatan secara prinsip telah dicapai dengan Chelsea untuk pemain Spanyol itu, dan tidak akan bernegosiasi untuk siapapun sebelum batas waktu hari Jumat. Setan Merah menyetujui persyaratan pribadi dengan Cucurella sebelum dipinjamkan, namun mereka harus mencapai kesepakatan dengan Chelsea sebelum kesepakatan dapat terwujud. Erik ten Hag diyakini berharap untuk mengontrak Cucurella dengan status pinjaman selama 1 musim pada awalnya, dan bos MU memandangnya sebagai orang yang sangat cocok untuk sistemnya. Sementara pemain Spanyol itu dilaporkan menjadi target nomor 1 MU, Setan Merah telah dikaitkan dengan sejumlah bek kiri, termasuk Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur dan Rico Henry dari Brentford. Mantan pemain Chelsea dan bek Barcelona saat ini Marcos Alonso juga dianggap sebagai kandidat. Namun pemain Spanyol itu diduga menolak kesempatan untuk menandatangani kontrak di Old Trafford. Manchester United mendapatkan sejumlah tawaran peminjaman untuk gelandang Belanda, Donny van de Beek, Real Sociedad, Genoa, dan kini dari klub Liga Prancis, Lorient. Ini menunjukkan bahwa Manchester United terbuka untuk menyingkirkan playmaker senilai 36 juta pound itu sesegera mungkin, tetapi ada keraguan apakah Van de Beek menginginkan kepindahan tersebut. Fabrizio Romano mengonfirmasi Setan Merah telah menolak tawaran pinjaman Sociedad, namun pemain asal Belanda itu belum berbicara dengan Lorient atau Genoa. Klub Italia, Genoa, mengidentifikasi Donny sebagai alternatif Tanguy Ndombele yang lebih memilih tim yang bermain di Liga Champions. Kepindahan ke Lorient mungkin tidak akan terjadi. Meskipun ada laporan bahwa Manchester United menerima tawaran itu, Setan Merah sudah pasti ingin memindahkan Van de Beek dari skuad mereka untuk tambahan pemain baru,
karena mereka telah membuka pembicaraan dengan Fiorentina untuk Sofyan Amrabat. Van de Beek sekarang dapat mengevaluasi tawaran lebih lanjut untuknya, karena dia mungkin tidak akan bergabung dengan Lorient atau Genoa. Dia mungkin melihat kepindahan ke tim Prancis sebagai langkah mundur dari atmosfernya saat ini. Menurut Daily Mail, Manchester United juga sedang berdiskusi dengan Galatasaray mengenai peminjaman Van de Beek. Beberapa klub lain, bahkan dari Inggris, bisa saja datang terlambat untuk mengontrak pemain Belanda itu dengan status pinjaman. Dan dia bahkan mungkin akan pindah. Namun, perang penawaran mungkin akan terjadi pada Van de Beek, bahkan jika semua pelamarnya menargetkan pinjaman jangka pendek daripada kesepakatan permanen. Everton telah mengadakan pembicaraan dengan Manchester United mengenai peminajaman gelandang Hannibal Mejbri, menurut The Athletic. Laurie Whitwell melaporkan bahwa Sevilla juga telah mendekati United mengenai pemain internasional Tunisia. Setan Merah diklaim menganggap pemain berusia 20 tahun itu sebagai pemain yang berpotensi memberi kesan pada musim ini. Meskipun United menaruh harapan besar pada Hannibal, Whitwell melaporkan bahwa dia mungkin masih dipinjamkan lagi sebelum jendela transfer ditutup. Meski baru berusia 20 tahun, Hannibal telah bermain 3 kali untuk United di Liga Premier dan bermain sebanyak 24 kali untuk negaranya di level senior. Pemain muda ini menarik perhatian selama 1 musim dipinjamkan ke Championship bersama Birmingham City terakhir kali dengan membuat 38 penampilan. Tampaknya tidak mungkin pemain asal Tunisia ini akan diberi terlalu banyak kesempatan bermain di tim utama musim ini, jadi 1 tahun lagi meninggalkan Old Trafford memang masuk akal. Sementara itu, menurut The Daily Mail, bek muda Teden Mengi dipastikan bergabung dengan Luton Town. Mengi bergabung dengan kesepakatan permanen dengan biaya yang tidak diungkapkan. Kabar terbaru ini dikuatkan oleh Express yang melaporkan bahwa negosiasi telah berjalan dengan cepat dan kini Hatters yakin bahwa langkah tersebut dapat diselesaikan. Luton, yang mengalami awal yang sulit di Liga Premier, telah mencaplok bintang-bintang United baik dulu maupun sekarang. Mereka telah menandatangani Tahith Chong dan Axel Tuanzebe. Manchester City akan bertandang ke Newcastle United, sementara juara bertahan Manchester United akan menghadapi Crystal Palace di putaran ketiga Piala Carabao. 2 laga ini merupakan laga terseru untuk putaran ketiga saat tim yang lolos ke Eropa musim ini memasuki kompetisi tersebut. Pemenang rekor 9 kali Liverpool diberi pertandingan kandang melawan Leicester City, dan Arsenal akan menghadapi rival Londonnya, Brentford. Tim terbawah Liga Premier, Everton, yang membutuhkan 2 gol di menit-menit akhir untuk mengalahkan Doncaster dari Liga 2, mendapat pertandingan tandang di Aston Villa. Pertandingan menarik lainnya terjadi antara Chelsea, yang harus bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan AFC Wimbledon, melawan Brighton. Sementara itu hasil undian Liga Champions menempatkan MU di pot kedua. Mengingat pot 1 undian Liga Champions khusus diperuntukkan bagi juara bertahan, pemenang Liga Eropa, dan juara-juara Liga peringkat teratas Eropa, maka United akan masuk ke pot 2. Dari semua tim dalam pot tersebut, hanya Real Madrid yang memegang poin peringkat lebih banyak. Hasil undian ini akan mempertemukan United dengan 1 tim dari masing-masing 3 pot lainnya. Itu berarti semua tim yang berada di pot kedua, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, RB Leipzig, Porto dan finalis 2023, Inter, tidak akan satu grup dengan MU. Dari pot 1, United bisa diundi dengan Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Munich, PSG, Benfica, atau Feyenoord. Di pot 3 ada beberapa lawan tangguh, Shakhtar Donetsk, Red Bull Salzburg, AC Milan, Braga, PSV Eindhoven, Lazio, Red Star Belgrade, dan FC Copenhagen. Sedangkan di pot 4, MU hanya bisa satu grup dengan Young Boys, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Union Berlin, Royal Antwerp, atau RC Lens. Undian grup UCL akan dilangsungkan pada hari Kamis,
31 Agustus 2023 pada pukul 11 malam di Grimaldi Forum, Monaco, Prancis. Undian nanti dapat disaksikan langsung melalui situs resmi UEFA atau pemegang hak siar. Manchester United ingin mendatangkan penyerang dengan status pinjaman sebelum jendela transfer berakhir. Simon Jones dari Daily Mail yakin pejabat tinggi di Old Trafford idealnya ingin melengkapi lini serangan mereka dengan pemain tambahan. The Telegraph bahkan menyatakan bahwa United mungkin terpaksa mengakhiri kontrak Mason Greenwood sebelum batas waktu pukul 11 malam pada hari Jumat. Hal ini kemudian akan memungkinkan sang penyerang untuk terus bernegosiasi dengan tim manapun yang dia inginkan di luar Old Trafford. Jika dia tetap melewati tenggat waktu 1 September, United bisa terjebak dengan Greenwood hingga jendela transfer dibuka kembali pada bulan Januari. Ini adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, yang lebih pasti adalah kebutuhan klub akan penguatan di lini depan. Rasmus Højlund berpotensi dimasukkan dalam skuad hari pertandingan untuk pertama kalinya akhir pekan ini. Anthony Martial adalah satu-satunya striker yang diakui dalam skuad saat ini. Meskipun penyerang Prancis ini memiliki banyak kualitas yang membuatnya diapresiasi, catatan cederanya mengacaukan hal tersebut. Penyerang tambahan merupakan tambahan yang diperlukan untuk meringankan beban Højlund. Pada tahap akhir jendela transfer ini, peminjaman tampaknya merupakan satu-satunya pilihan bagi klub, mengingat kebutuhan pemain lain di skuad. Salah satu nama yang tersedia adalah Rafa Mir. Striker Sevilla hampir mencapai kesepakatan pinjaman dengan Valencia, namun dibatalkan. Pemain berusia 26 tahun itu bisa jadi alternatif sementara yang ideal bagi MU. Nama lainnya adalah Joao Felix dan Paulo Dybala. Keduanya sudah berbicara dengan klub untuk rencana dipinjamkan ke klub lain. Bisakah MU mendapatkannya tepat waktu? Itu menjadi pertanyaan terbesar.